Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore. Bertemu lagi di materi minggu ke-8 kelas Digital Journalism 3MA14. Kali ini kita akan membahas tentang tren pemberitaan online, yaitu clickbait, journalism, dan kredibilitas media online. Penting bagi teman-teman untuk memahami materi kali ini karena kaitannya dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, adanya tantangan terhadap hoax, disinformasi, misinformasi, dan juga informasi palsu atau fake news, sehingga kita harus bisa membaca tren pemberitaan online, utamanya pada clickbait journalism dan kredibilitasnya media online ya. Oke, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mari kita mulai kelas pada di kelas hari ini untuk nantinya teman-teman bisa belajar dan berdiskusi lebih lanjut tentang hal ini. Oke, jadi kita awali dengan munculnya clickbait journalism, gitu ya. Perlu kita sadari bersama bahwa jurnalistik online itu mengubah orientasi bisnis media, sangat berpengaruh terhadap cara penulisan berita. Jika yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa zaman dulu itu em, ada yang disebut sebagai bisnis media online, gitu ya. Jadi media online itu ada bisnisnya. Nah, dulu, bagian pemasaran atau bisnis departemen sebuah media itu fokus ke oplah. Ya, oplah itu jumlah eksemplar penerbitan, kemudian berapa biaya cetak dibanding dengan apa namanya kolom. Jadi kan dulu kan kalau teman-teman koran itu kan ada bagian kolom-kolom itu ya. Kalau teman-teman pernah lihat yang paling sederhana majalah dinding kan ada kolom-kolom tuh. Nah, kemudian di koran ada kolom-kolomnya juga. Nah, itu oplah itu terdiri dari jumlah eksemplar penerbitan, itu terjual habis, dan kolomnya laku dipasang iklan. Gitu ya. Nah, sekarang oplah ini tidak lagi populer, teman-teman. Banyak media cetak yang gulung tikar sampai hari ini, atau beradaptasi ya, tapi kebanyakan gulung tikar. Nah, sekarang adalah era traffic, atau jumlah kunjungan, atau visitor. Banyak halaman yang dibuka atau page views. Nah, jadi dalam bisnis media online itu, traffic memang menjadi andalan penghasilan. Paling sederhana dan paling utama itu dari Google AdSense atau apa namanya iklan Google, gitu ya. Kemudian media-media online pun berlomba-lomba menarik pengunjung, juga berlomba untuk meningkatkan oplah. Salah satunya adalah clickbait. Clickbait ini menjadi salah satu jurus media online untuk menaikkan jumlah pengunjung. Bahkan clickbait cenderung menjadi trending di kalangan media online. Nah, disinilah terjadinya atau terciptanya atau welcome-nya clickbait journalism, teman-teman. Nah, pemahamannya seperti apa sih clickbait itu? Yang pertama adalah clickbait secara harfiah artinya umpan klik, yakni pancingan ya, agar pembaca atau user internet mengklik judul berita. Atau kebanyakan setelah link tautan berita diklik atau dibuka, ternyata isi berita membukanya tidak seperti yang diduga atau diharapkan. Jadi clickbait itu seperti kail, teman-teman. Jadi seperti umpan, seperti kail, dan kita sebagai pelaku yang akan menjadi segmen dari si clickbait itu. Jadi kita ikannya. Dengan kita mengklik, artinya kita sudah menyambut umpan itu atau clickbaitnya itu. Nah, dalam The Oxford English Dictionary mendefinisikan clickbait sebagai konten di internet atau media online. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian dan mendorong pengunjung untuk mengklik sebuah link halaman situs tertentu. Jadi sama ya urgensinya, jadi seperti layaknya umpan. Josh Bentin dan Harvard Snyman dalam Journalist Lab mengartikannya juga sebagai sesuatu yang tidak disukai di internet atau things I don't like on the internet. Kenapa? Kenapa muncul pemahaman tidak disukai di internet? Kita mengacu ke penjelasan yang pertama,
Ada kebanyakan link tautan berita diklik atau dibuka itu ternyata isi beritanya tidak seperti yang diduga atau yang diharapkan gitu ya teman-teman. Jadi is all about noise gitu ya. Berita dengan judul yang kan kalau umpan klik itu kan pancingan ya dari user ke user internetnya itu klik judul berita. Nah, ketika diklik ternyata berita yang di judul dan diisi itu tidak sama. Nah, itu sangat-sangat annoying gitu ya. Sangat berisik gitu ya. Nah, Urban Dictionary, clickbait adalah link tautan yang menarik perhatian, eye-catching, ya, menarik perhatian mata kita sebagai user internet untuk mengklik di sebuah website yang mendorong orang untuk mengklik dan membacanya. Jadi, itulah plus minus dari clickbait. Karena apa? Karena tadi oplah yang di depan tadi itu jumlah traffic kan teman-teman. Jadi, ketika ada clickbait itu sangat-sangatlah membantu. Ya. Nah, dari pro kontra pemahaman tadi, istilah clickbait ini pun konotasinya menjadi negatif. Ya, ini jebakan klik ya, trap ya, karena menjebak pembaca. Judul berita yang bersifat clickbait ada judul-judul yang dalam tanda kutip penyimpan rahasia, bisa membuat penasaran pembaca. Nah, jebakan klik ini lazim dilakukan AdSense atau iklan online yang didasarkan pada jumlah klik dan page view. Sehingga judul berita di sini berupa jebakan klik lebih merupakan iklan ketimbang berita. Tuh. Jadi bisa dikatakan ketika konotasinya negatif tadi bukan jurnalisme yang baik dong. Saya membaca artikel dari David Poach dari penulis di yahoo.com. Dia sangat-sangatlah tadi konotasinya negatif, menyebut clickbait sebagai judul penggoda atau teaser headline untuk menaikkan pengunjung website. Jadi basisnya adalah bayangkan ketika dulu di Oplah tadi itu jualannya kan kolom teman-teman, kolom yang terisi dan kemudian ada iklannya. Nah, bayangkan ketika media ini bertransformasi menjadi media online, kolom dan judul itu menjadi sebuah teaser ya, atau headline atau judul penggoda. Jadi judul itu sudah sekaligus mengiklan. Makanya Poach menyatakan clickbait bukan jurnalistik yang baik, tapi sah untuk dilakukan ya. Oke. Menurutnya, menurut Poach ya ini ya, headline atau judul berita yang baik itu transparan dan efisien, bukan menyembunyikan substansi berita demi mengejar traffic. Padahal tadi kita tahu bahwa Oplah itu apa namanya sudah berubah ya dari Oplah menjadi traffic ya. Sehingga jebakan klik mudah dilakukan karena judul di media online bisa menggunakan anchor text dan link yang berbeda. Jika judul tidak sesuai isi, jelas itu penipuan dan pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena pembaca kecewa dan mempengaruhi penilaian kredibilitas media berita menjadi lebih negatif. Clickbait. Gitu ya. Kemudian eh, lebih-lebih, lebih lanjut, dikatakan clickbait bukan jurnalisme yang baik adalah ini termasuk koran kuning, teman-teman, atau yellow journalism dan gutter journalism alias koran kuning ya, yang sering mengelabuhi pembaca dengan judul-judul sensasional dan bombastis. Jadi hiperbolis sekali judul-judulnya, sehingga clickbait itu berfungsi sebagai jebakan klik disebut bentuk terendah jurnalisme media sosial. Mengacu pada catatan di Wikipedia bahwa judul berita clickbait adalah jurnalisme amatir dan rendah. Wikipedia bahkan cenderung mengidentikannya dengan koran kuning atau yellow journalism. Hayat Parker dari Resonate Content dalam posting The Say No to Clickbait menggambarkan clickbait sebagai umpan pancing dan ikan. Jadi clickbait itu adalah umpan pancing seperti yang saya singgung di depan dan user internet itu adalah ikannya, kita maksudnya. Sehingga wartawan digambarkan memancing, dikatakan menipu ya. Ikan dan sang ikan tidak lain adalah kita, para pembaca, sehingga Parker menegaskan bahwa clickbait sebagai trik murahan untuk klik. Nah, it's a trap, gitu ya. Oke. Kita harus memahami agar agar kita juga terbiasa meliterasi ketika kita dihadapkan dengan fenomena clickbait.
Pada praktiknya, judul clickbait itu dilakukan dengan satu ya, sensasional teman-teman. Layaknya Yellow Papers atau Gutter Journalism, model GOT atau model koran-koran kuning, dia sangat hiperbola sekali, gitu ya. Sensasional itu dengan heboh, tuh. Terus kemudian viral. Jadi ada satu suku kata di depan yang dia sensasional, gitu. Nah, kemudian judulnya berupa kalimat tanya. Misalnya, contoh, apa kata Dewi Sandra soal fenomena jilid boobs? Ini jawabannya. Nah, ini kan sebuah judul berita yang bahkan nanti kita tidak tahu berita ini menyembunyikan apa di dalamnya. Apakah sesuai dengan judulnya atau tidak. Itu kan kelihatan di paragraf pertama ya, atau terasnya. Nah, tapi kita ke judul clickbait, menggunakan kata penunjuk, inilah, ini dia, dan kemudian tadi yang saya contohkan menggunakan kata seru atau interjeksi. Wow, keren. Astaga. Jadi itulah keempat apa ya, ciri dari clickbait journalism. Judulnya sensasional, judul berupa kalimat tanya, menggunakan kata petunjuk, menggunakan kata seru atau interinjeksi. Nah, contoh, contoh clickbait journalism. Yang pertama adalah kata petunjuk ya, kata penunjuk ya. Perhatikan, bahkan saya berani untuk mengambil judul ini dari mana gitu ya. Ditetapkan jadi tersangka pembangunan stadion, Bias berkomentar begini dari Tribun Jabar. Penunjuk ya. Jadi tersangka korupsi Stadion Gede Bage, ini komentar sekretaris dinas, bahkan dari Kompas. Ridwan Kamil copot pejabat ini karena tersangka korupsi harian Aceh. Ini setumpuk izin yang dilanggar PT Sumarekon. Inilah koran, kemudian dituding buruk layani pasien BPJS. Ini jawaban RS Immanuel Lampung. Jadi ketika kata penunjuk itu ada dalam judul, sudah termasuk dengan clickbait jurnalisme. Gitu ya. Berkomentar begini yang pertama, kemudian ini komentar sekretaris dinas yang kedua, Ridwan Kamil coba pejabat ini karena tersangkut korupsi ada kata penunjuknya. Kemudian ini setumpuk, jadi kata ini ya, itu merupakan kata penunjuk. Kemudian ini jawaban LC Manuel Lampung, itu juga kata penunjuk. Nah, kalau interjeksi tadi, eh, ada kata-kata yang dia sangat hiperbolis, asik, murid sekolah di New York dapat libur dari Tribun News. Wow, keren. Wali kota New York umumkan pewarta ekspis. Mantap. Wali kota New York liburkan harian terbit. Waduh, pulang umroh ayah laporkan anak. JPNN. Unik, ada kampung Islam di Pulau Natal. Wow, PLN roh pendapatan. Dan semakin kita sering berinteraksi dengan contoh clickbait journalism ini, maka semakin terbiasa kita memahami bahwa oh ini dengan interjeksi, oh ini dengan kata penunjuk. Kalau interjeksi kan ada asyik, wow keren, mantap, waduh, unik, dan wow, gitu ya. Itu interjeksi. Nah, inilah merupakan salah satu polusi di media sosial ya. Jadi tidak hanya di kehidupan nyata, tapi di media sosial juga terjadi polusi. Kenapa? Karena dari situs vice.com dalam komentar artikelnya, menyebut jurnalisme gaya clickbait sebagai jurnalistik, mohon maaf ya, jurnalistik sampah atau garbage clickbait journalism. Sehingga judul berita yang menjebak clickbait lebih merupakan sampah polusi gitu ya, di media sosial atau internet. Selain memanipulasi, bahkan menipu pembaca, clickbait juga tidak akan membuat orang membagi atau share link. Gitu ya. Jadi jangan dibayangkan ketika kita sudah selesai membaca dari berita tersebut, tapi dia menggunakan clickbait, itu kita akan share link. Itu sangat jarang gitu ya. Tapi yang lebih utama adalah pembaca tidak ingin dikelabui oleh judul. Mereka inginnya itu mendapatkan informasi dari judul-judul yang sudah dituliskan. Sehingga isi berita dengan judul berita itu harus apa namanya penting gitu. Kalau di clickbait,
itu nggak penting, tidak begitu penting justru. Bahkan sudah basi, tidak aktual, kurang menarik. Dengan cara jadikan judul yang menjebak, isi berita terkesan menarik dan update. Maka muncul dari kalangan pengamat media atau pembaca yang mengkritisi soal clickbait ini, bahkan Dewan Pers atau lembaga edukasi media lainnya, itu apa ya, berada di tengah-tengah ya, tidak pro dan tidak kontra juga, tapi sebagai surveillance gitu atau pengawas gitu, bahwa akan ada gerakan anti clickbait gitu ya. Karena semakin ke sini ini semakin menjadi praktek yang berubah menjadi kebiasaan buruk membuat judul berita di clickbait di kalangan media online ini. Baik dari si pembuat berita maupun kita sebagai penikmatnya gitu ya. Di Amerika Serikat sendiri ya, sudah muncul gerakan anti clickbait via Twitter atau sekarang platformnya X dengan akun Save Your Air Click, nanti cek aja. Gerakan ini berusaha menghentikan pertumbuhan clickbait. Ini salah satu tokohnya adalah Jack Beckman. Dia mengatakan bahwa tren penipuan manipulasi terhadap pembaca ini sudah menjadi standar berita online dan sudah waktunya kita untuk melakukan sebuah tindakan minimal mengurangi kebiasaan buruk yaitu clickbait dengan akun Twitter Save You a Click. Nah, lebih lanjut teman-teman, eh, salah satu turunan dari clickbait adalah judul berita yang berupa kalimat tanya. Jadi level selanjutnya ya. Secara jurnalistik hal itu sebenarnya sangat keliru karena di judul karena hakikatnya berita ada informasi bercerita pemberitahuan. Nah, wartawan yang membuat judul berupa kalimat tanya itu adalah wartawan amatir yang masih belajar. Bisa dikatakan seperti itu. Bukan wartawan yang profesional, gitu ya. Kenapa logikanya? Ketika judul di kalimat tanya itu, ketika dibuat sebuah berita, judul berita, esensinya adalah berita itu informasi, bukan pertanyaan dalam sebuah kuis. Maka terjadilah debat di sana, pro dan kontra teman-teman. Gitu. Yang pertama, mereka menyebutkan bahwa judul berita yang berupa kalimat tanya itu tidak efektif, karena tidak membuat pembaca segera tahu inti berita. Yang kedua, itu bisa masuk kategori jurnalisme tidak bertanggung jawab atau irresponsible journalism. Sehingga nanti wartawan atau pembuat judul tersebut bisa dianggap follow the wave atau ikut arus menjadi wartawan gosip dan terpengaruh oleh acara-acara infotainment yang kredibilitasnya atau isunya itu masih berkembang luas dan jauh. Gitu. Nah, berkembang dari situ kita membahas tentang kredibilitas media online. Gitu ya. Saya belum mendapatkan data yang terbaru, tapi ini data yang saya ambil sebagai gambaran betapa berkembangnya gitu ya. Bahkan sejak 2022 September, Dewan Pers sudah menerima 553 kasus mengenai pelanggaran kode etik. 429 kasus atau 77,58% sudah selesai, 124 kasus proses, sehingga 90% kasus aduan dapat diselesaikan. Dewan Pers bekerja dengan sangat keras untuk menjaga kredibilitas media online. Akan dianggap rendah, kerap mengabaikan verifikasi, mengarah ke koran kuning, dan menjadi media propaganda. Nah, semoga 124 kasus itu tidak beranak pinak di tahun 2025. Gitu ya. Ketika sudah 3 tahun berlalu, nanti teman-teman bisa cek dan menganalisis sendiri apakah pelanggaran kode etik ini bisa di apa namanya bisa diperkecil atau justru malah menambah dari uh, lini yang lain. Kita bisa melihat dari mana sih kredibilitas media online itu? Kita bisa melihat dari kode etik jurnalistiknya, teman-teman. Yang pertama, media online tidak menguji informasi atau melakukan konfirmasi. Berita tidak akurat, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, tidak berimbang,
tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila, dan tidak jelas narasumbernya. Ketika ini ada di dalam sebuah berita, maka jelas mereka melanggar kode etik. Kenapa? Karena kecepatan, teman-teman. Tanpa adanya verifikasi. Jadi lebih diutamakan kecepatan, verifikasinya tidak ada, maka dilema inilah yang menimbulkan kesalahan dalam penerbitan atau pemberitaan. Nah, sebagai mahasiswa komunikasi dan kita membahas tentang kredibilitas media online pada pertemuan kali ini, kita harus disiplin verifikasi. Kita membahas ini sebagai sebuah pelanggaran media online nomor satu, tidak akurat ya. Berat loh teman-teman, karena verifikasi itu terdiri dari klarifikasi, konfirmasi, dan cek dicek merupakan ruh dari jurnalistik. Pengabaian terhadap prinsip utama jurnalistik ini akan menyebabkan kredibilitas media online itu menjadi rendah. Jadi, jika verifikasi terus diabaikan, maka media online pun akan tidak kredibel, tidak punya integritas, tidak bisa dipercaya, dan akhirnya mati karena tinggal terbaca. Gitu ya. Jadi disiplin verifikasi adalah pembeda utama antara jurnalistik dengan model komunikasi lain seperti propaganda, fiksi, dan hiburan. Di sini tugas mutlak seorang wartawan media, teman-teman, untuk menginformasikan atau mengungkap kebenaran truth. Kebenaran dalam dunia jurnalistik adalah fakta dan disajikan secara akurat. Kemudian untuk mencapai akurasi dan kebenaran itulah dibutuhkan verifikasi. Gitu ya. Jadi ada mengungkap kebenaran atau truth, kemudian fact, eh, jadi menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta dan data, akurat, accuracy, kemudian disiplin of verification atau verifikasi. Jadi verifikasi di sini penting karena bukan hanya menjadi pembeda, tapi pembeda antara jurnalistik dan propaganda ya teman-teman, tapi juga adalah pembeda antara jurnalis profesional dan wartawan yang masih amatir atau belum profesional. Jadi itu pembeda kan antara jurnalistik dengan propaganda, fiksi, entertainment news, atau gosip dan sebagainya, tapi juga sebagai pembeda antara jurnalis profesional dengan wartawan amatir. Verifikasi yang pertama. Yang kedua adalah cepat dilawan dengan akurat. Dilema ya. Di dalam tulisannya Karania Dharma Saputra, Viva News, jurnalisme online, itu asal seru dan saru. Itu di jurnalnya Dewan Pers edisi 4 2011. Itu menyatakan bahwa berita online seperti identik dengan berita asal cepat dan tidak akurat. Tidak jelas cenderungannya, dua paragraf, dan tidak mendalam. Gitu ya. Bahkan ditambah lagi dengan mantan wartawan Tempo dan Gatra, Ivan Himawan, gitu, teman saya juga, itu dalam jurnal yang sama menulis tugas wartawan bukan sekedar menjadi corong, ya, wartawan juga diberi nalar dan kejelasan untuk melakukan verifikasi. Di sini tampaknya sudah menjadi dalam tanda kutip fenomena dan kebiasaan baru bahwa insan media online mengabaikan verifikasi karena bisa dengan mudah kapan di mana saja editing, update, atau bahkan mendelete berita yang dibuatnya dengan cepat. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa insan media online sering mengabaikan atau melanggar disiplin verifikasi? Mereka lebih mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi. Pertanyaannya adalah pada proses produksinya, teman-teman. Apakah di dalam proses produksi pesan, dalam konteksnya keakuratan ini, harusnya ada satu orang yang berperan di situ, yaitu editor. Sebagai gatekeeper dari wartawan yang sudah menulis, kemudian terpublikasi dengan akurat cepat. Maka di sini dibutuhkan kelihayan dan adaptasi teknologi wartawan yang lebih cepat, ya, agar semua terverifikasi. Bukan hanya bisa, tapi paham. Itu dua hal yang berbeda. Dan kata kuncinya adalah literasi dari wartawan itu sendiri. Sehingga
Berkali-kali sudah saya tekankan bahwa verifikasi adalah roh dari jurnalisme. Jadi wartawan atau teman-teman yang sedang menulis pun tidak boleh mengabaikan verifikasi jika ingin bertahan hidup ya di pekerjaan ini. Karena kredibilitas dan kepercayaan atau trust itu menjadi taruhan masa depan sebuah media online, bahkan masa depan jurnalistik secara umum. Nah, cerita sedikit tentang seseorang yang pernah bekerja sebagai wartawan website. Itu ada beberapa failure atau anomali atau kesalahan yang pernah dilakukannya dalam membuat berita ya, tanpa verifikasi. Yang paling sering dan paling mudah dan paling sering juga bahkan bisa kita lakukan adalah kopas atau copy paste berita dengan topik yang sama dari media berita online sebelah atau yang lainnya. Kemudian diklaim sebagai berita yang dibuat sendiri tanpa ada menyebutkan sumber, apalagi verifikasi sendiri atau ke TKP. Cukup. Nah, kemudian lebih lanjut, mereka membuat berita dari hanya siaran pers tanpa ada verifikasi ya. Akibatnya apa? Akibatnya berita nanti yang sudah termuat itu sifatnya adalah sepihak. Bahkan ketika dua hal itu saya lakukan, ada kesalahan juga ketika menulis berita yang berdasarkan telepon kepada saksi mata sebuah kerusuhan. Tanpa adanya verifikasi, akibatnya apa? Pembaca bisa mengomentari secara negatif, bahkan menghujat ya, dan di via kolom komentar dan share media sosial ini menurunkan kredibilitas juga. Nah, ketiga kesalahan ini sangat sering dilakukan gitu loh pada masa-masa wartawan website dan dia juga sudah mengakui hal itu, maka ini menjadi eh, apa namanya gambaran dari mahasiswa yang besok profesinya mungkin salah satunya jurnalis, jangan pernah melakukan hal serupa agar kredibilitas dan trust itu menjadi terjaga gitu ya. Nah, di awal saya sudah menyebutkan apa itu yellow journalism atau koran kuning. Kita bicara sedikit di slide ini. Jadi koran kuning itu adalah sebutan bagi media yang berisi berita atau informasi seputar dunia hitam. Biasanya terdiri dari kriminalitas dan seks ya. Jadi dari eh, banyak sebutannya, ada yellow papers, yellow journalism, gutter journalism, atau jurnalisme goth. Itu ideologinya adalah sex and crime journalism. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran kuning ini juga surat kabar yang seringkali membuat berita sensasi. Bahkan di Ensiklopedia Pers Indonesia atau EPI, Yellow Papers, koran kuning adalah surat kabar yang isinya lebih banyak sensasi, rumor, dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan upaya pencerdasan manusia. Dan merupakan sebuah paradigma yang lahir pada zaman industri modern, di mana telah ditemukan mesin cetak super yang kemudian diikuti tumbuhnya dunia hiburan. Jadi basisnya adalah entertainment, tapi lebih ideologinya ke kriminalitas dan seks. Lebih lanjut teman-teman, Sri Biagi dalam Media Impact and Introduction to Mass Media tahun 2011 bukunya, istilah dari yellow journalism atau koran kuning dewasa ini digunakan untuk menggambarkan jurnalisme atau media yang memperlakukan berita secara tidak profesional dan tidak etis. Sehingga si koran kuning ini tidak hanya doyan ya, tapi jadi ideologi atau jadi ciri khas gitu ya. Membuat berita-berita yang sifatnya asusila, skandal, cabul, dan kriminalitas. Sehingga koran kuning ini juga identik dengan judul-judul berita yang sensasional, bombastis, dan dramatis. Kadang isinya tidak sesuai dengan judul. Nah, em, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah media cetak atau surat kabar itu memiliki kredibilitas tinggi. Yang punya kredibilitas tinggi itu, di mata publik terutama ya, itu menghindari yang namanya yellow journalism. Namun, seiring berkembangan zaman malah terbawa arus.
Edisi online-nya, media tersebut kadang bahkan sering ya, sering sekali memberitakan hal yang menjadi ideologi dari koran kuning, gitu ya. Kenapa? Ya, kita belajar bahwa media online itu adalah situs-situs berita atau portal yang mempunyai karakteristik media massa ya. Bersifatnya melembaga, organisasi media berbadan hukum, serempak, kemudian bersifat terbuka dan dapat diakses siapa saja. Tapi ketika harus terbawa arus berburu traffic, page views, dan visitor, itulah muncul kata oplah tadi di depan, gitu. Sehingga adanya persaingan ketat membuat perhatian user internet rupanya juga menjadi penyebab media online ya, secara sadar atau tidak sadar menjadi koran kuning demi traffic. Karena ekosistemnya berubah, teman-teman. Cara main berita di edisi online juga berubah. Jadi, adalah kewajaran ketika terbawa arus dari media-media kredibilitas itu menjadi yellow journalism. Nah, namun ketika berbicara dari sudut pandang kode etik, ya, apalagi UU ITE ya, sanksinya memang mungkin internal mungkin ya. Bahkan ketika dia masuk ke Dewan Pers atau dipidanakan oleh Dewan Pers, dia menjadi classic problem saja gitu. Nah, tapi harus disadari mungkin media online itu lupa dari pengamatan saya, itu ketika dia diakses banyak dan serempak dan luas, itu konsumsinya tidak hanya orang yang sudah cukup umur saja, tapi mungkin segala kalangan dan usia itu bisa menikmati konten tersebut. Dan lebih lanjut, pedoman pemberitaan media siber itu ada teman-teman boleh cari, namanya PPMS. Itu yang Dewan Pers itu menyatakan dalam PPMS itu bahwa nggak boleh loh media cyber itu memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, kelupaan inilah mungkin yang harusnya menjadi refleksi bersama bahwa eh, berita atau jurnalisme itu tidak hanya sekedar menjadi ladang bisnis saja, tapi dia juga harus memuat isi yang tidak bohong, tidak memfitnah, tidak sadis, dan bahkan tidak cabul. Sehingga eh, fenomena ini harus kita maknai sebagai pembatasan ketika traffic itu menjadi alasan utama, pembatasan literasi dari pembaca atau user internet yang sebuah berita itu harus sama-sama saling bekerja sama untuk tidak lagi memuat terbawa arus ke peran kuning atau yellow journalism. Nah, lanjut ya. Lanjut, kita akan belajar tentang media propaganda dan media jurnalistik. Kita ketahui bersama bahwa propaganda adalah sebuah upaya yang sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda. Jurnalisme dan propaganda memang tidak jauh, alias dekat banget teman-teman. Propaganda menggunakan teknik jurnalistik dan jurnalistik bisa berbelok arah menjadi propaganda. Gitu ya. Propaganda juga tidak mengenal akurasi teman-teman dan kebenaran bahkan. Ini harus garis bawahi. Yang penting, sampaikan informasi untuk mempengaruhi publik. Prinsip dari propaganda adalah sebarkan informasi yang sekiranya bisa membuat publik suka atau benci kepada seorang atau kelompok. Nah, dalam konteks jurnalisme, propaganda itu berkonotasinya negatif, ya. Kenapa negatif? Propaganda itu tidak mengemban misi media jurnalistik yang menurut Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 99
tentang pers berperan sebagai penyampai informasi, hiburan, pendidikan, dan pengawasan sosial sebagai fungsinya sebagai media massa. Jadi, lebih-lebih konotasinya negatif, karena dalam jurnalistik ada kode etiknya teman-teman. Asas berimbang, balancing, atau covering budget. Kemudian akurasi, verifikasi, konfirmasi, alias tabayun, cek dan dicek, tidak mencalurkan fakta dan opini, dan sebagainya. Nah, itu tidak ada di media propaganda. Maka, ini saya screenshot, maka ketika tadi ada media propaganda, yellow journalism, gutter journalism, kita harus kembali lagi ke evaluasi kredibilitas media dong. Ini dari tim pustakawan California State University CSU, itu praktek modelnya CRAP, CRAAP ya, double A. Currency, data diambil pada momentum yang objektif, ya, tahun yang objektif, kemudian relevan, untuk memastikan kesesuaian berita dengan keperluan pengguna informasi, kemudian ada sumbernya, authority, kemudian akurasi, itu memastikan ketepatan isi berita dengan mencari bukti, kemudian yang paling penting adalah purpose, atau tujuan menganalisis jika keberpihakan dari berita tersebut ada atau tidak. Begitu teman-teman. Jadi ingat model CRAAP ini sebagai cara praktek metode evaluasi dan kredibilitas. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, kita akan ke ruang free class, gitu ya. Saya ingin teman-teman berdiskusi di sana dan juga sekaligus penugasan pada pertemuan siang hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh kita berinteraksi juga di grup WhatsApp kelas agar diskusinya lebih menyala karena kita dihadapkan dengan fenomena digital journalism yang sering dan sudah menjadi bagian dari hidup di Society of Information atau masyarakat informasi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan pada pertemuan 8 ya kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses untuk teman-teman selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di kelas.